Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rima ya anak-anak di pembelajaran tematik kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang otot dan kelainan pada otot. Nah, ini ada jenis-jenis otot ya anak-anak ya. Jenis otot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan ada otot jantung. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada otot polos. Nah, ini ada otot polos, gambar otot polos, ilustrasi dari otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom, dan biasanya terdapat pada organ dalam. Jadi kalau otot polos itu geraknya tidak disadari oleh kita dan tidak usah digerakkan oleh kita ya, karena sudah bergerak sendiri oleh sistem saraf otonom. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuknya itu gelendong atau bulat pipih. Yang ketiga, nah ini letak otot polos berada di organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, saluran kemih, juga rahim. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak mencerna makanan, kemudian makanan terus dicerna di usus, yang bekerja itu adalah otot polos kita. Begitupun kalau misalnya anak-anak menahan pipis, menahan kencing. Nah, itu yang berkontraksi adalah otot polos dari saluran kemih kita. Juga rahim ya, ketika ibu kalian melahirkan, nah itu yang berkontraksi adalah otot rahim yang merupakan jenis dari otot polos yang ada di rahim. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, ini inti sel ya. Inti selnya jadi berada di tengah-tengah selnya. Ini inti sel. Dan pergerakannya tidak dipengaruhi oleh otak atau gerak tak sadar. Jadi, meskipun kita sedang tidur, tetap otot polos tersebut bergerak ya, karena tidak harus digerakkan oleh sendiri. Kemudian setelah itu ada otot lurik. Otot lurik itu lebih kita kenal sebagai daging ya anak-anak ya. Nah, ini gambar dari otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia. Nah, pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, jadi otot-otot yang bisa kalian pegang ini itu adalah otot lurik. Bu, apakah otot polos ada yang bisa kita pegang? Tidak ya, karena otot polos berada di organ dalam manusia. Tapi kalau otot lurik atau daging itu ada di bagian luar tubuh manusia karena menempel pada rangka ya. Jadi di bawah kulit ini adalah otot lurik atau daging. Nah, ciri yang pertama mempunyai pigmen mioglobin. Pigmen mioglobin ini pigmen yang memberi warna merah keunguan pada daging. Kenapa Bu warnanya merah keunguan? Karena dia mengandung oksigen. Jadi kaya akan oksigen di otot lurik ini. Kemudian bentuknya itu silindris dengan garis gelap terang. Silindris itu tabung ya, jadi gelap terangnya pun karena pengaruh pigmen mioglobin ini yang mengangkut banyak oksigen di otot. Kemudian melekat pada rangka manusia, jadi seperti di betis, kemudian di lengan atas, kemudian di badan kalian. Itu adalah otot lurik. Nah, lalu memiliki banyak inti sel yang berada di tepi. Jadi inti selnya itu dia berada di pinggir. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan di tengah ya otot polos ya. Kalau otot lurik ini di pinggir atau di tepi. Nah, ini inti selnya. Kemudian pergerakannya dipengaruhi oleh otak. Jadi kalau otot lurik ini geraknya secara sadar. Jadi misalnya ketika anak-anak berlari, ketika anak-anak mengangkat beban, ketika anak-anak misalnya berolahraga push up atau sit up, nah itu dipengaruhi oleh gerak sadar, dipengaruhi oleh otak, dan yang bekerjanya adalah otot lurik. Lalu setelah otot lurik ada satu lagi, otot jantung. Nah, ini otot jantung ya anak-anak ya. Otot jantung adalah otot yang hanya berada di jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi otot jantung ini kerjanya terus-menerus ya, tanpa berhenti. Meskipun kita tidur, meskipun kita beristirahat, otot jantung ini tetap bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bekerja di bawah pengaruh saraf simpatik dan parasimpatik ini yang mengatur kerja organ di bawah kesadaran. Kemudian berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Nah, kalau otot jantung ini cirinya bercabang-cabang seperti ini ya. Kemudian
terletak hanya pada jantung dan memiliki inti sel ini yang berada di tengah ya. Inti selnya kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu tentang otot. Sekarang kelainan pada otot ada apa saja ya Bu? Ada hipertrofi, ada atrofi, kemudian ada stiff atau kaku leher, dan ada tetanus. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama ada hipertrofi. Ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan terus-menerus secara berlebihan. Jadi kalau untuk yang hipertrofi ini ototnya itu membesar secara berlebihan. Kenapa Bu? Karena dia diberikan aktivitas olahraga yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, seperti ini ya, ini hipertrofi. Nah, ini adalah perbandingan antara sel yang normal. Ini ukuran sel otot yang normal dan ini adalah ukuran sel otot yang menderita hipertrofi atau mengalami kelainan hipertrofi. Jadi kita bisa lihat ya, lebih besar ya. Jadi kalau hipertrofi itu selnya lebih besar daripada sel normal. Kemudian setelah hipertrofi ada kebalikan dari hipertrofi adalah atrofi ya. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis atau polio ya, yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, kalau otot yang normal itu ukurannya segini, maka untuk yang atrofi ukurannya lebih kecil daripada ukuran normal. Nah, ini contoh yang atrofi ya, atau kita kenal sebagai penyakit polio. Nah, yang ini adalah perbandingan, yang kanan adalah sel yang normal dan yang kiri adalah sel otot yang mengalami atrofi atau kelainan otot yang mengecil. Ini sel-selnya bisa dilihat ya, jadi lebih kecil daripada ukuran normal. Nah, ini kita lihat perbandingan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Nah, kalau yang normal ukurannya seperti ini ya, sedang kalau yang atrofi itu sel ototnya ukurannya mengecil, tapi kalau yang hipertrofi sel ototnya ukurannya membesar di atas normal. Kemudian ada lagi stiff atau kaku leher ya. Kalau kalian mungkin lebih mengenal dengan istilah salah bantal ya. Nah, ini adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan secara tiba-tiba. Gerakan yang mengetak secara tiba-tiba atau salah gerak atau salah posisi tidur. Nah, ini seperti ini ya. Stiff atau kaku leher diakibatkan karena ini kita bisa lihat ya. Yang kiri ini adalah otot yang normal, otot yang sehat. Otot yang sehat itu terdapat peredaran darah ya, terdapat peredaran darah, kemudian peredaran darah ini membawa oksigen dan sari-sari makanan. Nah, kalau untuk yang mengalami peradangan atau stiff atau mengalami kaku leher, nah peredaran darahnya itu atau uratnya itu dia mengalami penyempitan. Kenapa? Karena disebabkan oleh gerakan yang menghentak atau disebabkan oleh tekanan yang terlalu besar pada leher kalian atau pada otot kita ya, sehingga tersumbat nih atau sehingga mengecil, tertekan ya intinya tuh si peredaran darahnya itu. Nah, itu adalah kaku leher. Kemudian ini tetanus nih anak-anak, ini tetanus. Tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus bisa menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi anak-anak perlu berhati-hati ya. Kalau misalnya terdapat, makanya kalau keluar harus pakai sandal. Karena apa? Karena takutnya terkena bakteri, terkena benda tajam ya. Benda tajam itu kemudian sudah terkontaminasi virus Clostridium tetani. Nah, dia akan menyebar melalui darah dan mengakibatkan otot menjadi kejang-kejang. Ini tetanus. Nah, lalu bagaimana ya Bu cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, olahraga teratur dan seimbang ya tentunya ya, disertai pemanasan terlebih dahulu. Jangan lupa, jangan olahraga secara berlebihan tapi tanpa pemanasan. Kemudian ada konsumsi makanan bergizi, juga istirahat yang cukup. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.